Seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Agus Ramdoni, melaporkan dugaan penggelapan dana pelunasan kredit kendaraan senilai 40 juta rupiah ke Polres Cirebon Kota. Uang tersebut diserahkan kepada seorang pria yang mengaku sebagai petugas lapangan dari BPRKAZ. Namun hingga kini BPKB kendaraan tak kunjung diterima. Kasus ini bermula dari tunggakan kredit mobil milik adik Agus, Hadi Sucipto, yang mengalami kesulitan keuangan. Karena tidak mampu melunasi kewajibannya, Agus mengambil alih tanggung jawab pembayaran. Dalam proses penagihan, seorang pria berinisial panjang mendatangi rumah Agus. Pria itu disebut menunjukkan identitas dan surat tugas yang mengatasnamakan pihak bank yang berkantor pusat di Bandung dan memiliki kantor di Jalan Karanggetas, Kota Cirebon. Awalnya, Agus meminta waktu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Namun ia mengaku sempat dimintai uang 1,5 juta rupiah dengan alasan biaya perjalanan kembali ke Bandung. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 31 Desember tahun 2025, Agus menyerahkan uang 40 juta rupiah sebagai pelunasan khusus kredit kendaraan. Penyerahan dilakukan secara tunai dan disertai kwitansi. Oknum tersebut menjanjikan BPKB akan diserahkan dalam waktu 2 pekan kerja. Namun, hingga pertengahan Januari tahun 2026, dokumen kendaraan tak kunjung diberikan. Oknum itu kembali berdalih adanya proses internal di bank dan menjanjikan penyerahan pada akhir Januari. Merasa ada kejanggalan, Agus mendatangi kantor BPRKAZ untuk memastikan status pembayaran. Dari hasil klarifikasi, pihak bank menyatakan dana 40 juta rupiah tersebut tidak tercatat dalam sistem sebagai pelunasan kredit. Kalau uangnya tidak tercatat masuk, tentu BPKB tidak bisa diproses, ujar Agus saat memberikan keterangan kepada awak media. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan sempat ditempuh, termasuk mendatangi keluarga terlapor. Namun hingga awal Februari tahun 2026, tidak ada realisasi pengembalian dana maupun penyerahan BPKB. Merasa dirugikan, Agus akhirnya membuat laporan resmi ke Polres Cirebon Kota atas dugaan tindak pidana penggelapan. Selain itu, ia juga mengadukan persoalan ini ke Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk meminta klarifikasi dan pengawasan terhadap lembaga perbankan yang bersangkutan. Agus mempertanyakan mekanisme pengawasan pihak bank, terutama terkait keberadaan petugas lapangan atau pihak ketiga yang membawa atribut resmi saat melakukan penagihan. Saya hanya tahu yang datang itu mengaku dari bank dan menunjukkan identitas. Kalau ternyata bukan kewenangan resmi, ini harus dijelaskan, katanya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPRKAZ terkait laporan tersebut. Aparat kepolisian dikabarkan tengah melakukan pendalaman atas aduan yang masuk. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar memastikan setiap transaksi pelunasan kredit dilakukan melalui mekanisme resmi dan tercatat langsung. Ini dari ngomong dari BPRKAZ Pusat Bandung ya, untuk menginvestigasi tentang masalah mobil, keberadaan mobil. Dan mobil itu memang ada di tempat saya. Dan saya juga bertanggung jawab untuk membayar. Dari hal tersebut itu kan akhirnya saya minta tenggang waktu 3 bulan. Dan yang saya sayangkan itu sebenarnya BPRKAZ tahu nggak, atau pihak OJK sebagai pengawas Otoritas Jasa Keuangan ngerti nggak bahwa posisinya ada seorang kolektor yang kadang-kadang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya, ya kan? Kalau memang misalkan minta tenggang waktu karena dia itu tidak ada gaji dari pihak pembiayaan atau bayaran dari atau bulanan dari pihak perbankan, akhirnya dia mencari uang itu dari nasabah yang didekati. Dan saya sendiri pernah memberikan uang 1,5 juta di bulan 9 pada waktu pasca baru datang dia ketemu dengan saya, karena saya minta waktu 3 bulan. Akhirnya dia minta kompensasi untuk pulang ke Bandung. Saya biayai, saya kasih 1,5 juta. Dan pas bulan 12, ya kan, saya sudah janji untuk melunasi dengan kemampuan saya 40 juta. Dan akhirnya uang tersebut saya kasihkan 40 juta tersebut. Dan dia menjanjikan 12 hari kerja. Setelah menjanjikan 14 hari kerja, setelah menjanjikan 14 hari kerja kan berarti dari tanggal 31 Desember 2025, berarti kan di tanggal 15-an. Nah, ternyata di tanggal 15 itu
orang bersangkutan itu tidak bisa memberikan saya BPKB. Dia menjanjikan lagi sampai akhir bulan Desember itu tanggal 27. Di tanggal 27 hari Selasa dia bilang, Pak, nanti tanggal 27 aja hari Selasa BPKB sudah saya kirimkan dari sini nanti langsung nyampe ke rumah Bapak, karena posisinya ada pengalihan aset dari BPRKS. Dia bilang seperti itu. Padahal saya sendiri udah tahu ini adalah penipuan. Cuman saya ikutin aja sampai di mana coba. Nah, pasca tanggal 27 akhirnya si pacar tersebut tidak bisa dihubungi, maksudnya bisa dihubungi tapi tidak mau mengangkat, tidak mau menerima telepon saya. Akhirnya tanggal 2029 Januari saya datangi langsung ke BPRKS. Saya cross check ke sana. Ternyata pembayaran uangnya 40 juta itu belum masuk sama sekali di pembayaran tersebut. Ya saya pikir kalau belum masuknya gimana pengen dapat BPKB-nya? Ya kan logikanya nggak masuk kan. Nah, yang pertama itu. Nah, akhirnya saya tanggal 29 itu setelah saya datangin BPRKS, saya tanyakan, saya minta kepastian, saya langsung datang ke orang tuanya, orang tua Panca itu ada di daerah saya, karena dia memberikan alamatnya, nggak tahu itu siapa, tapi pokoknya dia ngaku orang tuanya, dan saya klarifikasi benar, dia mengakui bahwa dia itu anak saya, dan dia bertanggung jawab katanya untuk melakukan pembayaran atau pembackupan, penjelasannya bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi dengan satu syarat, saya tidak boleh menghubungi Panca. Dan itu saya turutin, sanggupi. Saya tidak menghubungi karena ada sudah berada pertanggungjawaban. Sampai tanggal 10 Februari, ternyata bapaknya tidak bisa memberikan pertanggungjawaban dan melemparkan lagi ke Panca. Dan yang saya tanyakan itu begini, Pak, apakah BPRKS selaku pembiayaan, ya, ibaratnya melakukan mengadakan kolektor atau di pihak ketiga kan? Kalau saya dengar bahwa BPRKS itu tidak ada yang namanya kolektor, ya kan? Tapi nyata dan faktanya ada pihak ketiga yang datang ke rumah saya. Bahwa orang tersebut itu bersurat tugas, posisinya memakai ID card BPRKS juga, tapi nggak tahu namanya, saya juga nggak baca, nggak perhatiin secara detail gitu. Nah, bahwa posisinya BPRKS ini perlu ibaratnya dievaluasi, bahwa posisi benar apa tidak, perizinannya seperti apa, yang namanya posisinya vendor tersebut itu berizin secara baik apa benar, baik apa tidak gitu. Apakah sistemnya itu cuman hanya sekedar jasa penarikan atau jasa apa di perizinan, saya pengen tahu jelas. Makanya saya tadi ke OJK saya minta pertegas bahwa posisinya tolong saya minta kejelasan PT Berlian 2 ya, yang vendor yang dikasih surat kuasa oleh BPRKS untuk mendatangi tempat saya. Berarti yang tadi yang di Polres itu laporannya apa? Ya, yang di Polres yang saya laporkan tentang masalah tindak pidananya penggelapan si Panca itu, dan saya juga melaporkan tentang masalah walau bagaimanapun juga BPRKS harus bertanggung jawab. Si Panca itu benar dari BPRKS atau? Ya, kalau kita berbicara benar dari BPRKS atau tidak, gini Pak, BPRKS itu kan suatu perusahaan pembiayaan, dan BPRKS itu mempendorkan ke orang, ke pihak ketiga Pak. Nah, vendor pihak ketiga itu memberikan surat tugas ke Panca, berarti kan ada ikatan itu tuh. Jangan bilang nggak tahu, ada ikatan. Kalau BPRKS sama Panca tahu nggak? Saya nggak tahu Pak, tahu apa tidaknya. Tapi yang jelas bahwa Panca datang ke tempat saya itu hasil daripada surat tugas yang diberikan oleh BPRKS.
Kalau waktu Bapak cross check ke BPKRS-nya itu mengakuinya kalau itu pihak ketiganya dari perusahaan gitu. Dia tidak mengakui bahwa itu pihak ketiganya dari dia, tapi posisinya memang BPRKS mengakui ada pihak ketiga, ada vendor. Tapi bukan si Panca ini. Bukan si Panca, ada bosnya, bos vendornya ada. Dan saya pada waktu saya datangin BPRKS juga BPRKS menanyakan, Bapak tahu nggak vendornya siapa? Kata saya pribadi, saya menanyakan ulang Pak, yang wajib menanyakan itu saya sebenarnya. Yang tahu vendor itu kan pihak BPRKS, karena yang memberikan surat kuasa. Benar nggak Pak? Bukan saya sebagai nasabah tahu vendornya siapa. Kan begitu. Yang lebih tahu itu BPRKS memberikan surat kuasa ke vendor siapa nih? Ada vendor A, vendor B, vendor C, vendor D. Nah di situ vendor siapa yang diberikan kuasa datang ke tempat saya, gitu kan? Dan vendor tersebut memberikan surat kuasa lagi Pak kepada petugas lapangan yang datang ke rumah saya.